Assalamualaikum anak-anak. Kita bertemu lagi di video pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 9 SMP Tahfiz Metode Tes bersama Bapak Muhammad Rizky Nugraha. Pada video kali ini kita akan melanjutkan topik pada video sebelumnya, yaitu jenis dan perangkat jaringan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jenis koneksi internet. Nah, jenis koneksi internet itu ada 4. Yang pertama ada dial-up, kemudian ada satelit, ada broadband dan wifi, dan keempat ada fiber optik. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada dial-up. Dial-up ini menggunakan saluran telepon rumah untuk terhubung ke internet melalui internet service provider. Mungkin kalian tidak familiar, tapi Bapak yakin orang tua kalian pasti familiar dengan iklan yang bunyinya seperti ini. 0809894 kali Telkomnet instan. Nah, coba kalian tanyakan ke ayah atau ibu kalian, apakah pernah mendengar iklan tersebut? Bapak yakin pasti pernah mendengar. Nah, kecepatan akses internet pada dial-up ini relatif lambat ya. Nah, di Indonesia koneksi ini sudah tidak tersedia. Nah, jadi di Indonesia koneksi ini adanya itu tahun sekitar 1999 sampai dengan 2004. Nah, tapi di Amerika koneksi dial-up ini masih ada. Jadi koneksi dial-up ini kita menghubungkan kabel telepon ke komputer. Nah, kemudian kita memasukkan nomor dial-up-nya yang tadi, yang 0809894 kali Telkomnet instan, yang nomor yang itu yang dimasukkan ke dial-up-nya. Nah, kelebihan dial-up. Kelebihan dial-up yang pertama, koneksi internet lebih mudah karena memanfaatkan jaringan telepon yang sudah ada. Jadi kita tinggal cabut teleponnya, kemudian kita colokkan ke komputer, masukkan nomor yang tadi, kita sudah terhubung ke internet. Nah, kemudian hampir semua PC dan laptop memiliki modem dial-up. Mudah sekali ya, tinggal dicolok tadi ke modem. Kemudian biaya dial-up lebih murah daripada yang lain karena mirip-mirip dengan bayar telepon. Namun ada kekurangannya dial-up itu. Yang pertama, kecepatan akses internetnya paling lambat di antara semua jenis koneksi internet yang ada. Nah, yang kedua, saat modem dial-up terhubung dengan internet, telepon akan sibuk bekerja. Jadi tetap terhubung teleponnya. Nah, kalau ada telepon masuk, internetnya terputus. Itu kekurangan dan kelebihan dari koneksi dial-up. Kita lanjutkan ke koneksi satelit. Nah, koneksi satelit ini memanfaatkan satelit komersial yang berada di orbit geostasioner yang berjarak berkisar 3.600 km di atas permukaan bumi. Kemudian satelit berfungsi menghubungkan satu titik ke titik lain di bumi yang berjarak sangat jauh. Nah, jadi kita terhubung dengan internet satu sama lain itu melalui satelit ini. Nah, ISP satelit, jadi Internet Service Provider ya, ISP itu menggunakan perangkat antena kecil yang disebut dengan VSAT atau Very Small Aperture Terminal. Jadi terhubung ke satelitnya itu pakai VSAT. Kelebihan koneksi satelit. Koneksi satelit ini jangkauannya lebih luas hingga mencapai setengah permukaan bumi. Karena satelit ya mengorbit bumi terus-terusan dan jaraknya sangat jauh. Jadi bisa mencakup setengah permukaan bumi cakupannya itu. Kecepatan aksesnya tinggi. Nah, karena pakai satelit, jadi kita bisa kecepatan aksesnya tinggi. Kemudian kecepatan aksesnya tidak menurun meskipun banyak yang memakai. Karena yang disebut dengan bandwidth, jadi di internet itu ada bandwidth ya. Nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan yang akan datang.
Nah, bandwidthnya ini satelit ini sangat besar, sangat luas sekali. Jadi meskipun banyak yang menggunakan internet satelit, koneksinya, kecepatan aksesnya tidak akan menurun. Nah, kekurangan koneksi satelit. Koneksi satelit ini rentan akan gangguan cuaca. Jadi kalau hujan, kalau ada badai, salju misalnya, sinyalnya bisa terganggu. Kemudian biaya untuk menggunakan VSAT sangat mahal. Jadi kita itu kalau ingin pakai koneksi satelit harus punya VSAT. Nah, VSAT ini harganya sangat mahal sekali. Kemudian ada penundaan atau delay transmisi akibat jarak satelit dan VSAT, sehingga untuk streaming video dan game online tidak disarankan. Nah, misalnya satelit ini untuk mengakses data, untuk browsing Google, nah itu akan cepat sekali, tidak terasa. Tapi kalau kita streaming video, kemudian untuk main game online, ini sangat lambat, ada penundaan. Kenapa lambat? Karena jarak VSAT dan satelitnya sangat jauh. Nah, ilustrasi sederhananya seperti ini. Jadi kalau misalnya Bapak jaraknya di rumah, kemudian Bapak punya VSAT di sini. Nah, satelit jaraknya ada di Bapak di rumah di GPA ya. Nah, kemudian satelit jaraknya ada di markas SMP. Nah, jadi informasinya itu dari misalnya dari ITB ya. Dari ITB Bapak mengakses informasi menggunakan satelit. Jadi informasi dari ITB itu akan ke markas SMP metode tes dulu sebelum akan disampaikan ke Bapak. Nah, setelah sampai di markas metode tes baru disampaikan ke Bapak. Jadi jaraknya itu sangat jauh. Beda kalau kita pakai kabel. Dari ITB bisa sampai ke rumah Bapak sekaligus langsung ya. Itu untuk koneksi satelit. Nah, selanjutnya kita akan bahas broadband dan WiFi. Apa itu broadband? Nah, broadband itu jaringan yang menggunakan kabel tembaga biasa, biasanya kabel telepon, tapi bukan dial up. Ini berbeda. Jadi koneksinya tersendiri, hanya kabelnya yang sama, memanfaatkan kabelnya. Nah, broadband ini bermula dari teknologi DSL atau Digital Subscriber Line yang memanfaatkan kabel tembaga atau kabel telepon rumah untuk mentransfer data. DSL ditingkatkan, berevolusi menjadi teknologi HDSL, VDSL, ADSL, dan SDSL. Nah, di Indonesia sendiri menggunakan asymmetric DSL. Di Indonesia, koneksi broadband ini digunakan untuk mengganti dial up dan memanfaatkan kabel telepon yang ada. Oke, jadi sejarahnya begini. Jadi dulu kabel telepon itu sangat banyak, ada di mana-mana. Karena banyak orang yang menggunakan layanan telepon rumah. Kemudian manfaat kabel teleponnya ditingkatkan, ditingkatkan manfaatnya menjadi koneksi dial up untuk internet. Seiring berjalannya waktu, koneksi internet juga berubah trennya. Ada WiFi, ada satelit dan lain sebagainya. Nah, supaya kabel telepon perkembangan komunikasi ya kan tadi telepon ya, mohon maaf Bapak keliru. Bapak ulangi ya. Jadi sejarahnya begini. Nah, dulu banyak yang menggunakan telepon rumah. Banyak tiang telepon, kabel telepon di mana-mana. Kemudian kabel teleponnya ditingkatkan manfaatnya untuk internet dengan menggunakan koneksi dial up. Nah, seiring berjalannya waktu, komunikasi telepon kan sudah tidak tren ya. Ada teknologi HP yang menggunakan pulsa. Nah, teknologi HP semakin meningkat, telepon rumah ditinggalkan. Jadi jarang yang pakai dan banyak yang diputus kabelnya. Nah, ini daripada kita melepaskan tiangnya dicabut lagi, kemudian kabelnya dilepaskan, ini mubazir ya. Nah, supaya tidak mubazir digunakanlah koneksi broadband, dimanfaatkan kabel telepon itu untuk koneksi broadband. Nah, sampai situ
bisa dipahami ya kira-kira sejarah singkat koneksi dari dial-up sampai broadband dan kenapa broadband memanfaatkan kabel telepon. Oke, contoh penyedia broadband. Yang pertama ada Speedy, ini yang dulu-dulu sangat ngetren. Ada yang pernah mendengar Speedy mungkin? Telkom Speedy. Nah, kalau kalian belum pernah dengar, mungkin orang tua kalian, bapak ibu kalian pernah dengar ya internet Speedy. Nah, sekarang Speedy sudah tidak ada, berubah namanya menjadi IndiHome, ditingkatkan layanannya. Lebih bagus lagi, menjadi IndiHome sekarang. Nah, selain IndiHome, ada juga First Media, kemudian ada Biznet, dan ada MyRepublic. Nah, ini banyak kompetitor yang baru, sehingga harganya lebih bersaing, dan internetnya juga lebih bersaing kualitasnya. Itu untuk broadband. Nah, sekarang Wi-Fi. Wi-Fi pertama muncul itu tahun 1999. Nah, kemudian muncul Wi-Fi router tahun 2001. Wi-Fi ini menggantikan kabel Ethernet yang harus selalu terhubung dengan komputer secara fisik untuk mendapatkan internet. Mungkin kalian belum pernah mengalami atau ada yang mengalami internetan di warnet, di warung internet. Nah, warnet itu menggunakan kabel internetnya. Nah, Wi-Fi ini menggantikan internet kabel supaya tidak repot dibawa kemana-mana. Jadi sekarang sudah ada Wi-Fi di mana-mana. Di kantor ada Wi-Fi, di sekolah ada Wi-Fi, di kafe, restoran, hotel, di mall ada Wi-Fi. Nah, supaya terkoneksi dengan internetnya lebih mudah, tidak repot menggunakan kabel lagi. Jaringan Wi-Fi ini disediakan atau disebarkan melalui router ya, yang tadi gambarnya Bapak tunjukkan. Wi-Fi ini ada yang bersifat umum tanpa password yang bisa diakses secara langsung, dan ada yang pribadi. Kalau pribadi menggunakan password. Nah, biasanya di rumah yang pakai Wi-Fi seperti rumah kalian pasti pakai password supaya tidak bisa sembarangan orang bisa mengakses. Nah, terakhir fiber optik. Jadi fiber optik ini adalah bentuk koneksi yang paling baru sekarang ya, menggunakan kabel yang terdiri dari serat optik. Memiliki transmisi data tercepat saat ini yaitu 1 GB per second. Nah, awalnya digunakan sebagai jaringan backbone tulang punggung koneksi internet untuk disalurkan ke seluruh dunia. Jadi kabel fiber optik itu bentuknya serat-serat tapi transparan ya. Fiber optik ini koneksinya menggunakan cahaya. Nah, inilah kenapa fiber optik bisa menjadi koneksi yang tercepat. Kalau kabel itu menggunakan tembaga, jadi menggunakan sinyal listrik. Nah, itu memerlukan waktu. Kalau fiber optik itu menggunakan cahaya. Nah, jadi kecepatannya kecepatan cahaya. Nah, awalnya digunakan sebagai backbone. Maksudnya itu dari pusat-pusat internet dunia menggunakan jaringan fiber optik supaya lancar. Nah, disalurkan ke seluruh dunia. Jadi supaya lancar. Nah, namun saat ini di kota-kota, di pusat bisnis, perumahan sudah masuk kabel fiber optik. Nah, pasti kalian pernah menemukan di pinggir-pinggir jalan ya ada penggalian kabel fiber optik. Nah, pasti pernah menemukan. Nah, itu sedang memasang kabel fiber optik. Saat ini juga di Indonesia internet service provider seperti IndiHome, Biznet, kemudian MyRepublic dan sebagainya itu menggunakan kabel fiber optik. Baiklah, demikian video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu di video selanjutnya.